Republik Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan. Negara ini terletak di sebelah timur negara Australia dan di timur laut Kaledonia Baru, serta berbatasan dengan negara Fiji di sebelah barat dan juga di selatan berbatasan dengan Kepulauan Solomon. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Vanuatu. Republik Vanuatu adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki 83 pulau di Pasifik bagian selatan. Negara ini dulunya bernama Hebrides Baru semasa masa kolonial. Vanuatu adalah negara kepulauan yang berbentuk Y yang terdiri dari 83 pulau vulkanik yang baru yang relatif kecil. Secara geologis, baru 65 di antaranya pulau yang dihuni, dengan jarak dari pulau paling utara ke pulau paling selatan adalah sekitar 1.300 km. Dua pulau dari kepulauan ini yang bernama Matheus dan Hunter juga diklaim dan dikendalikan oleh negara Prancis sebagai bagian dari kolektivitas Prancis di Kaledonia Baru. Ibu kota negara Vanuatu ialah Port Vila dan sebagai kota terbesar yang ada di negara Vanuatu. Negara Vanuatu memiliki populasi sebanyak yaitu 243.304 jiwa, yang dimana jumlah pria lebih banyak dibandingkan jumlah wanita. Pada tahun 1999, menurut kantor statistik dari negara Vanuatu, tercatat ada 95.682 laki-laki dan 90.996 perempuan. Penduduk lokal Vanuatu disebut dengan Ni Vanuatu dalam bahasa Inggris. Ni Vanuatu sendiri adalah kelompok paling banyak yang ada di negara Vanuatu, yaitu dengan persentase 98,5% dan merupakan keturunan dari Melanesia. Sedangkan sisanya terdiri dari campuran orang-orang Eropa, Asia, dan orang-orang kepulauan Pasifik lainnya. Secara historis, 3 pulau di sana sempat dijajah oleh Polinesia. Sekitar 20.000 Ni Vanuatu tinggal dan menetap di Selandia Baru dan negara Australia. Bahasa nasional Republik Vanuatu adalah bahasa Bislama dan bahasa resminya adalah bahasa Bislanma, Inggris, dan Prancis. Bahasa yang digunakan untuk keperluan pendidikan adalah bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Sedangkan bahasa Bislama adalah bahasa Pidgin, meski sekarang menjadi Kreol di daerah perkotaan. Pada dasarnya, Bislama menggabungkan tata bahasa Melanesia biasa dengan kosakata bahasa Inggris. Bislama sekarang ini menjadi lingua franca di seluruh kepulauan Vanuatu. Selain bahasa tersebut, terdapat 113 bahasa asli yang masih kerap dituturkan oleh orang-orang di Vanuatu. Kepadatan bahasa per kapita Vanuatu adalah yang tertinggi di dunia dengan rata-ratanya hanya 2.000 pembicara per bahasa. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan Bislama sebagai bahasa pertama telah banyak merambah pada bahasa lokal yang penggunaannya telah menurun dari 73,1% menjadi 63,2% dalam jangka waktu 10 tahun dari tahun 1999 hingga tahun 2009. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Vanuatu ialah Negara Kesatuan Republik Parlementer, yang dimana kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Sedangkan luas dari negara Vanuatu ialah sebesar 12.189 km persegi. Mayoritas penduduk di negara Vanuatu ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 223.920 jiwa atau dengan persentase 93,3%. Lalu ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 200 jiwa atau dengan persentase 0,1%. Kemudian ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan populasi 2.880 jiwa atau dengan persentase 1,2%. Dan yang terakhir ada juga yang menganut agama rakyat, yaitu dengan populasi 9.840 jiwa atau dengan persentase 4,1%. Kelompok Vanuatu pertama kali melakukan kontak dengan orang Eropa pada tahun 1606 ketika penjelajah Portugis yang bernama Pedro Fernandes de Queiroz berlayar untuk kerajaan Spanyol dan tiba di pulau terbesar yang menyebutnya kelompok itu sebagai La Australian del Espiritu Santo atau Tanah Selatan Roh Kudus. Kemudian orang Spanyol pada saat itu mendirikan pemukiman berumur pendek di daerah Big Bay di sisi utara pulau.
Sedangkan nama Espirito Santo sendiri tetap ada sampai saat ini di negara Vanuatu. Orang Eropa pada saat itu tidak kembali lagi ke daerah Vanuatu sampai tahun 1768 ketika Louis Antoine de Bougainville mengunjungi pulau-pulau tersebut dan menamakannya Great Khayelitsk. Pada tahun 1774, Kapten Cook menamai pulau-pulau itu dengan nama New Hebrides, nama yang bertahan hingga kemerdekaan. Lalu pada tahun 1825, pedagang Peter Dillon menemukan kayu cendana di Pulau Eromango dan mulai terburu-buru yang berakhir pada tahun 1830 setelah bentrokan antara pekerja imigran Polinesia dengan penduduk asli Melanesia. Selama tahun 1860-an, para pekebun di Australia, Fiji, Kaledonia Baru, dan Kepulauan Samoa membutuhkan tenaga kerja dan mengatur perdagangan tenaga kerja kontrak jangka panjang yang dikenal sebagai blackbirding. Puncak dari blackbirding sendiri yaitu lebih dari setengah populasi pria dewasa di beberapa pulau bekerja di luar negeri, dan sebagai bukti terpisah menunjukkan bahwa populasi Vanuatu saat ini sangat berkurang dibandingkan dengan waktu sebelum kontak. Kemudian pada saat inilah para misionaris baik Katolik Roma maupun Protestan tiba di pulau-pulau itu. Misalnya John Geddy, seorang misionaris Presbyterian Skotlandia Kanada yang tiba di Pulau Aneityum pada tahun 1848. Kemudian dia menghabiskan sisa hidupnya di sana dengan bekerja untuk mengubah penduduknya menjadi Kristen dengan cara-cara barat. Kemudian John Gibson Paton adalah seorang misionaris Skotlandia yang mengabdikan hidupnya untuk wilayah tersebut. Para pemukim juga datang untuk mencari lahan dan membangun perkebunan kapas di wilayah Vanuatu. Ketika harga kapas internasional jatuh, mereka beralih ke kopi, coklat, pisang, dan yang paling sukses ialah kelapa. Awalnya warga Inggris dari Australia merupakan mayoritas, tetapi pendirian perusahaan Caledonian dari New Hebrides pada tahun 1882 segera memberi keseimbangan yang menguntungkan rakyat Prancis. Sekitar permulaan abad ke-20, jumlah orang Prancis mengalahkan Inggris di 2-1. Kemudian kota madya Frenchville atau yang sekarang sebagai Port Vila di FAT didirikan selama periode ini. Pada tahun 1878, Inggris dan Prancis mendeklarasikan semua Hebrides baru sebagai wilayah netral. Tetapi kurangnya pemerintahan yang berfungsi menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan di antara penjajah Inggris dan Prancis. Orang Prancis sangat tidak nyaman karena hukum Prancis mengakui pernikahan hanya jika dikontrak di bawah otoritas sipil. Sedangkan hukum Inggris mengakui pernikahan yang dilakukan oleh pendeta lokal. Kemudian pada tahun 1887, kedua negara membentuk Komisi Angkatan Laut Gabungan Inggris-Prancis untuk membela warganya. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1889, Frenchville mendeklarasikan dirinya sendiri di bawah kepemimpinan wali kota atau presiden yang bernama Ferdinand C. Villard dan dengan bendera merah putih dan biru dengan bintang 5. Komunitas ini menjadi negara dengan pemerintahan sendiri pertama yang mempraktikkan hak pilih universal tanpa membedakan jenis kelamin atau ras. Meskipun populasi distrik pada saat itu terdiri dari sekitar 500 orang pribumi dan kurang dari 50 orang kulit putih, hanya yang terakhir yang diizinkan memegang jabatan. Salah satu presidennya yang terpilih adalah warga negara Amerika Serikat sejak lahir yang bernama R.D. Polk. Bercampurnya kepentingan antara negara Prancis dengan negara Inggris di pulau-pulau tersebut membawa petisi agar salah satu dari dua kekuatan itu mencaplok wilayah tersebut. Kemudian konvensi tanggal 16 Oktober tahun 1887 membentuk Komisi Angkatan Laut bersama dengan tujuan melindungi warga Prancis dan Inggris, tetapi tidak mengklaim yurisdiksi atas urusan dalam negeri. Namun, pada tahun 1906, negara Prancis dan Inggris setuju untuk mengelola pulau-pulau itu secara bersama-sama dan disebut dengan Kondominium Inggris-Prancis. Itu adalah bentuk pemerintahan yang unik dengan sistem pemerintahan terpisah yang hanya bersatu dalam pengadilan bersama. Kewenangan kondominium diperpanjang dalam protokol Inggris-Prancis tahun 1914. Meskipun hal ini tidak diratifikasi secara resmi sampai tahun 1922, namun orang Melanesia dilarang memperoleh kewarganegaraan dari salah satu kekuasaan dan secara resmi tidak memiliki kewarganegaraan untuk bepergian ke luar negeri. Mereka memerlukan dokumen identitas yang ditandatangani oleh komisaris residen Inggris dan Prancis.
Banyak yang menyebut kondominium sebagai pandemonium karena duplikasi hukum, kepolisian, penjara, mata uang, sistem pendidikan, dan kesehatan. Dorongan politik terakhir menuju kemerdekaan adalah isu sentral kepemilikan tanah yang muncul selama 1960-an. Pada tahun 1960-an, negara Prancis menentang keinginan Inggris untuk menjajah New Hebrides karena khawatir sentimen kemerdekaan akan menular di wilayah kolonial yang kaya mineral di Kaledonia Baru Prancis. Kemudian partai politik pertama didirikan pada awal tahun 1970-an dan awalnya bernama Partai Nasional New Hebrides. Salah seorang pendirinya adalah Walter Linney, yaitu seorang pendeta Anglikan yang kemudian menjadi Perdana Menteri. Kemudian partai ini berganti nama menjadi Vanuatu pada tahun 1974. Lalu partai tersebut mendorong kemerdekaan. Sebuah majelis perwakilan kemudian dibentuk pada tahun 1975, tetapi dibubarkan pada tahun 1977 setelah tuntutan penghapusan orang yang diangkat oleh pemerintah dan kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1979, wilayah asing dirampas dan menerima kompensasi dari pemerintah mereka sendiri. Lalu pada saat itu tanggal ditetapkan untuk kemerdekaan penuh. Negara Prancis pada saat itu tidak senang. Lalu terjadilah pemberontakan yang signifikan di daerah Tanah dan Espirito Santo. Berdasarkan dokumen yang ada pada saat itu mengungkapkan bahwa kesalahan ada pada Prancis karena pada saat itu keinginannya untuk melihat Espirito Santo menjadi koloni Prancis yang terpisah. Kemudian wakil Prancis yang bernama Philippe Aloniau berhasil diakui sebagai Raja Espirito Santo oleh para kepala suku di pulau itu. Pada Juni tahun 1980, Jimmy Stephens, kepala gerakan Nagriamel, memimpin pemberontakan melawan pejabat kolonial dan rencana kemerdekaan. Pemberontakan berlangsung sekitar 12 minggu. Pemberontak memblokade Bandara Internasional Santo Pekoa dan menghancurkan 2 jembatan dan mendeklarasikan kemerdekaan Pulau Espirito Santo sebagai negara bagian dari Femerana. Lalu Stephens didukung oleh pemilik tanah berbahasa Prancis oleh Phoenix Foundation, yaitu yayasan bisnis Amerika yang mendukung pendirian surga pajak libertarian di New Hebrides. Lalu pada 8 Juni tahun 1980, pemerintah New Hebrides meminta Inggris dan Prancis mengirimkan pasukan untuk menumpas pemberontakan di Pulau Espirito Santo. Pada saat itu, negara Prancis menolak mengizinkan Britania Raya untuk mengerahkan pasukan untuk meredakan krisis, dan tentara Prancis yang ditempatkan di Espirito Santo tidak mengambil tindakan. Menjelang hari kemerdekaan, Perdana Menteri terpilih yang bernama Walter Linney bertanya kepada Papua Nugini apakah mereka akan mengirimkan pasukan untuk campur tangan. Ketika tentara Papua Nugini mulai berdatangan di Espirito Santo, pers asing mulai menyebut peristiwa itu yang sedang berlangsung sebagai Perang Kelapa. Namun perang itu sangat singkat dan tidak konvensional. Penduduk Espirito Santo umumnya menyambut orang Papua Nugini sebagai sesama Melanesia. Pengikut Stephens hanya dipersenjatai busur dan anak panah, batu, dan umban. Ada sedikit korban jiwa dan perang tiba-tiba berakhir pada saat itu ketika sebuah kendaraan yang membawa putra Stephens menerobos penghalang jalan Papua Nugini pada akhir Agustus tahun 1980. Kemudian tentara melepaskan tembakan ke kendaraan tersebut dan menewaskan putra Stephens. Yang tak lama kemudian, Jimmy Stephens menyerah dan menyatakan bahwa dia tidak pernah bermaksud agar siapapun dirugikan. Lalu terungkap juga pada saat itu bahwa pemerintah Prancis diam-diam mendukung Stephens dalam usahanya. Lalu Stephens dijatuhi 14 tahun penjara dan dia tetap di penjara sampai tahun 1991. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.